Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zahra dengan NIM 2316050163. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil proposal saya guna untuk menyelesaikan UAS metodologi penelitian. Langsung saja dengan judul proposal saya, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menggunakan produk bank syariah. Presentasi ini membahas permasalahan rendahnya pengetahuan masyarakat, khususnya di pedesaan, terhadap produk bank syariah. Baik, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan adanya merger 3 bank syariah yang menjadi BSI, pemerintah berharap bank syariah semakin kuat dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik itu di pedesaan. Walaupun bank syariah terus berkembang, kenyataannya masih banyak masyarakat yang memilih bank konvensional. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman tentang sistem bagi hasil, akad, dan perbedaan mendasar dengan sistem bunga yang ada di bank konvensional. Literasi keuangan syariah di Indonesia, khususnya di pedesaan, masih tergolong rendah. Kurangnya edukasi membuat masyarakat tidak yakin dan akhirnya enggan menggunakan produk bank syariah itu sendiri. Pedesaan, keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan serius. Masyarakat lebih memilih lembaga keuangan yang mudah dijangkau meskipun tidak berbasis syariah. Di sini kita lanjut masuk ke rumusan masalah. Di proposal saya mempunyai rumusan masalah yang pertama, apakah tingkat pengetahuan masyarakat berpengaruh terhadap minat menggunakan produk bank syariah? Jadi, pertanyaan ini menjadi fokus utama penelitian untuk mengetahui apakah rendahnya minat masyarakat itu memang karena kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke batasan masalah. Di sini saya mempunyai batasan masalah, ada 3 batasan masalah yang akan saya bahas di presentasi kali ini. Yang pertama itu, penelitian ini hanya fokus kepada masyarakat di pedesaan, tidak kepada masyarakat perkotaan atau semi perkotaan. Dan yang kedua, ada aspek yang dikaji meliputi dampak kurangnya akses terhadap 2 hal utama, yaitu tingkat minat masyarakat dalam menggunakan produk bank syariah dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan prinsip-prinsip bank syariah itu sendiri. Dan yang ketiga, ada fokus penelitian dibatasi oleh akses terhadap layanan bank syariah seperti ketersediaan kantor cabang, ATM, layanan digital, dan tenaga penyuluhan yang sangat minim di pedesaan itu sendiri. Tujuan penelitian ini diharapkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara pengetahuan dan keputusan masyarakat di pedesaan. Manfaat penelitian yang saya bahas sekarang ini, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademik, tetapi juga membantu praktisi dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, landasan teori. Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh pendidikan, usia, pekerjaan, pengalaman, dan serta lingkungan sosial. Faktor-faktor itu menentukan seberapa baik si masyarakat itu memahami bank syariah. Sebelum masuk, kita harus tahu dulu seperti apa sih konsep bank syariah. Bank syariah memiliki karakteristik berbeda dari bank konvensional, namun karena kurangnya pemahaman masyarakat sering menyamakan keduanya antara bank syariah dan bank konvensional. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan dan literasi keuangan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap bank syariah. Selanjutnya kita masuk ke kerangka berpikir. Di sini X-nya yaitu pengetahuan masyarakat dan Y-nya itu penggunaan produk bank syariah. Jika pengetahuan masyarakat sangat rendah, maka minat dan penggunaan produk bank syariah juga rendah. Baik sebaliknya, peningkatan pengetahuan akan mendorong kepercayaan dan minat masyarakat itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Dalam penelitian ini, saya menulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dan pengambilan sampel dilakukan secara random dan pengumpulan data pun menggunakan instrumen serta analisis data bersifat statistik. Jadi paradigma penelitian kuantitatif dianggap sebagai hubungan sebab akibat antara variabel penelitian. Penulisan menggunakan metode survei untuk pengambilan data. Survei adalah metode penelitian yang
kuesioner atau angket dalam instrumen yang berupa daftar pertanyaan atau pertanyaan tertulis yang dijawab atau diisi oleh responden sesuai dengan petunjuk pengisinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke definisi variabel penelitian. Variabel ini dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel utama, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Yang variabel independennya itu pengetahuan masyarakat. Pengetahuan masyarakat adalah tingkat pemahaman individu mengenai konsep, prinsip, dan produk bank syariah seperti tabungan syariah, pembiayaan syariah, dan sistem bagi hasil, dan perbedaannya bank syariah dengan bank konvensional. Dan selanjutnya ada variabel independen yang bagian B, yaitu penggunaan produk bank syariah. Penggunaan produk bank syariah adalah tingkat pemanfaatan masyarakat terhadap layanan dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah, seperti membuka rekening, tabungan, dan menggunakan pembiayaan syariah lainnya yang sudah tersedia pada bank syariah itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke lokasi penelitian. Di sini lokasi untuk menemukan hasil penelitian yang saya ambil yaitu di Sumatera Barat, Kabupaten Solok, Kecamatan Lembah Gumanti, Alahan Panjang. Jenis dan sumber data yang saya ambil, yang pertama itu data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau sumber data primer diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat, dan kalau sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan perbankan syariah, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian yang saya ambil juga. Baik, selanjutnya kita masuk ke populasi, sampel, dan teknik sampling. Yang pertama itu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah benar-benar masyarakat Alahan Panjang. Selanjutnya sampel. Sampel adalah pembagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili karakteristik keseluruhan populasi. Jadi jumlah sampel itu ditentukan menggunakan rumus. Ada beberapa rumus yang telah saya temukan untuk penelitian ini. Selanjutnya teknik sampling. Teknik yang digunakan adalah proportive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang kriterianya kami tentukan, yang pertama itu adalah masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas dan mengetahui keberadaan bank syariah itu di mana, dan belum sepenuhnya menggunakan produk bank syariah itu sendiri. Selanjutnya di sini kita akan membahas teknik pengumpulan data. Yang pertama itu kita bisa memakai data observasi. Observasi itu adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menyajikan gambaran real tentang kejadian atau peristiwa dalam menjawab pertanyaan, membuat agar dapat mengerti setiap perilaku manusia, serta untuk melakukan pengukuran tentang aspek tertentu agar dapat memberi umpan balik pada pengukuran tertentu, sehingga hasil observasi itu bisa berupa aktivitas, kejadian, objek, kondisi, bahkan suasana tertentu. Dan selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari observasi dan wawancara. Dokumen dapat berupa gambar atau foto, atau berupa surat-surat, bahkan catatan lainnya. Dan selanjutnya ada kuesioner. Kalau kuesioner disusun langsung ada kuesioner. Kuesioner atau angket disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dengan skala 1 sampai 5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Kuesioner ini digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat dan tingkat penggunaan produk bank syariah itu sendiri. Dan selanjutnya yang terakhir ada studi pustaka. Kita bisa mengumpulkan data dari jurnal, buku yang mengarah ke arah penelitian kita. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil, peningkatan literasi keuangan syariah merupakan kunci utama dalam mendorong penggunaan produk bank syariah di pedesaan, dan kita bisa membuat bank syariah lebih tahu sejauh mana jangkauan bank syariah itu saat sekarang. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.